Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang kembali di channel Edien. Salam sehat dan sejahtera buat semuanya ya. Nah, di video kali ini saya akan bahas topik tentang lingkaran ya. Nah, unsur-unsur yang terdapat pada lingkaran yang perlu diketahui, itu yang pertama adalah ini ya, AC ya. Nah, AC ini adalah diameter dari lingkaran ya. Berikutnya ini adalah OA. Jadi OA, OB, dan OC itu merupakan jari-jari pada lingkaran ya. Jadi simbolnya di sini saya buat R ya. Sekali lagi ya. Jadi ini AC itu panjangnya adalah diameter. Ini yang paling panjang AC diameter. Oke, dia tetap melalui titik pusat lingkaran ya. Terus ada OA, OB, OC itu adalah setengah diameter ya, yaitu adalah jari-jari. Simbolnya adalah R. Nah, yang poin ketiga ini adalah titik O ya, pusat lingkaran. Berikutnya ini ada garis AB. Nah, garis AB ini dinamakan dengan tali busur ya. Yang poin kelima, ini ada garis lengkung AB dan BC. Nah, garis lengkung yang dimaksud adalah bagian ini ya. Ini garis lengkung AB dan ini garis lengkung BC. Nah, ini yang dinamakan dengan busur ya. Yang poin keenam ada OD. Nah, jadi OD ini merupakan apotema ya. Jadi apotema itu adalah garis yang ditarik tegak lurus ya. Kalau tegak lurus berarti siku-siku ya. Dari titik pusat O ke tali busur AB ya. Nah, jadi apotema itu merupakan garis yang ditarik tegak lurus dari titik pusat O ke tali busur AB. Nah, yang poin berikutnya ada daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Itu yang dinamakan dengan juring ya, atau kita perhatikan BOC ini ya. Ini jari-jari, ini juga jari-jari. Jadi daerah dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur, itulah yang dinamakan dengan juring. Nah, berikutnya ada daerah yang dibatasi oleh tali busur AB dan busur AB, itulah yang dinamakan dengan tembereng. Nah, ini ada tali busur AB dan ini ada busur AB ya. Nah, itu yang dinamakan dengan tembereng. Nah, kita perhatikan gambar sebelumnya ini ya. Nah, kita perhatikan yang bagian nih. Nah, inilah yang dinamakan dengan tembereng ya. Oke. Nah, sementara ini ada jari-jari satu, ini ada jari-jari juga. Nah, ini kedua jari-jari dan ini satu busur. Nah, ini dinamakan dengan juring. Nah, jadi beda ya. Ini adalah juring. Sementara yang bawah ini adalah tembereng ya. Jadi tembereng itu adalah dibatasi oleh tali busur, satu tali busur dan satu busur. Sementara juring ini ada dua jari-jari dan satu busur ya. Nah, berikutnya hubungan sudut pusat dan sudut keliling ya. Nah, kita perhatikan lingkaran berikut. Ini ada titik pusat O. Jadi hubungan sudut pusat dan sudut keliling itu adalah yang pertama ini sudut AOB. Nah, kita perhatikan sudut AOB yang bagian ini ya. Nah, sudut AOB ini merupakan sudut pusat atau SP, yaitu sudut yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Nah, kita perhatikan titik sudutnya ini merupakan titik pusat lingkaran ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan sudut AOB. Nah, yang poin kedua ada sudut ACB ya. Kita perhatikan sudut ACB ini. Nah, ini merupakan sudut keliling ya, atau saya simbolkan dengan SK, yaitu sudut yang titik sudutnya ini terletak pada keliling lingkaran ya. Nah, ini titik pusat, yang ini adalah titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran ini ya. Nah, yang poin ketiga, hubungan sudut pusat itu adalah dua kali sudut keliling ya. Di mana sudut pusat itu adalah sudut AOB ya. Ini adalah simbol sudut. Sudut AOB sama dengan dua kali sudut ACB ya, sudut kelilingnya ya. Nah, yang perlu diingat, kedua sudut pusat dan sudut keliling ini harus menghadap busur yang sama ya. Nah, ini dia menghadap busur AB ya. Jadi baik sudut AOB maupun sudut ACB sama-sama menghadap busur yang sama. Itu poin yang harus diingat ya. Yang berikutnya sifat-sifat sudut keliling. Nah, yang pertama, sudut keliling yang menghadap diameter itu selalu 90 derajat ya.
Nah, kita perhatikan di sini. Ini adalah diameternya. Oke. Nah, sudut ini kan dia menghadap diameter ya. Ini adalah sudut keliling ya. Sudut keliling itu harus berada pada titik sudutnya berada pada keliling lingkaran ya. Jadi sudut keliling yang menghadap diameter itu pasti nilainya adalah 90 derajat. Nah, yang poin kedua, sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya adalah sama. Nah, kita perhatikan sudut ACB. Ini ya, kita perhatikan sudut ACB dan sudut ADB. Nah, pada sudut ACB, dia menghadap busur AB. Oke. Dan pada sudut ADB, yang ini juga sama, dia menghadap busur AB. Nah, jika sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besarnya adalah sama. Jadi kalau misalnya ini 35 derajat, ya, sudut ACB 35 derajat, maka sudut ADB juga sama, 35 derajat, karena menghadap busur yang sama ya. Oke, supaya lebih jelasnya kita langsung lihat contoh soal berikut. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Oke, poin A, sebutkan garis yang merupakan tali busur. Nah, kita perhatikan gambar di sini ya, mana yang merupakan tali busur. Nah, ini adalah garis TR dan garis PQ ya. Nah, jadi yang merupakan tali busur tuh PQ dan TR. Yang poin B, sebutkan garis yang merupakan apotema. Nah, apotema itu adalah suatu garis yang ditarik tegak lurus dari titik pusat lingkaran ke tali busur ya. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah ini ya, OU ya. Nah, jadi ini bukan QU ya, ini adalah OU nih ya. OU. Nah, yang poin C, daerah yang diarsir disebut, nah kita perhatikan daerah yang diarsir ini ya. Nah, daerah yang diarsir warna merah ini, inilah yang disebut dengan juring ya. Nah, jadi daerah POQ itulah dinamakan dengan juring ya. Oke, contoh soal yang nomor 2. Pada gambar tersebut, O adalah pusat lingkaran dengan besar sudut ACB 40 derajat. Nah, kita perhatikan gambar ini ya. Jadi ACB ini adalah 40 derajat. Hitunglah besar sudut OAB. Nah, yang perlu kita cari adalah bagian yang ini ya, OAB-nya berapa ya. Nah, seperti yang kita ketahui, ini adalah sudut keliling ya. 40 derajat ini adalah sudut keliling. Kita mau cari dulu sudut AOB, yaitu adalah sudut pusatnya ya. Jadi sudut pusatnya ini adalah 2 kali sudut kelilingnya. Jadi sudut AOB ini adalah 2 kali sudut ACB ya. Jadi 2 kali 40 itu nilainya adalah 80 derajat. Nah, setelah kita udah dapat nilai 80 derajat ini, ya, kita perhatikan ini segitiga ini ya, segitiga AOB ini kita fokus. OB ini merupakan jari-jari pada lingkaran. OA juga sama, merupakan jari-jari pada lingkaran. Nah, karena kedua garis ini merupakan jari-jari lingkaran, otomatis panjangnya ini pasti sama ya. Nah, sehingga segitiga AOB ini merupakan segitiga sama kaki ya, karena kedua sisinya itu sama panjang ya. Nah, oleh karena itu, untuk mencari sudut OAB ini, maka caranya adalah 180 derajat. Ini 180 derajat dapatnya dari total sudut pada segitiga, itu jumlahnya adalah 180 derajat ya. Jadi kalau yang ini udah dikasih tahu 80 derajat, ini 80 derajat. Nah, kita mau cari yang kedua kaki ini ya. Otomatis 180 derajat dikurang sudut AOB ini 80 derajat. Terus dibagi 2 ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 50 derajat ya. Ini A, ini O, ini B ya. Jadi AOB ini kan 80 derajat. Karena kedua sisi ini sama panjang, maka segitiga ini adalah sama kaki. Oke. Jadi untuk mencari sudut OAB ini adalah 180 derajat dikurang 80 derajat lalu dibagi 2 kaki ini ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 50 derajat. Nah, contoh soal berikutnya nomor 3. Pada gambar berikut ini ya, O adalah pusat lingkaran ya. Besar sudut QOR. Nah, besar sudut QOR ini adalah 5S tambah 10 ya. Jadi QOR ini adalah 5S tambah 10.
Terus sudut QPR. Nah, sudut QPR ini merupakan sudut keliling ya. Ini adalah 3S kurang 5. Nah, kedua sudut ini dia menghadap busur yang sama ya. Busur QR ya. Nah, sehingga ini sudut pusat, yang ini adalah sudut keliling. Sehingga berlaku sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling ya. Nah, tentukan yang poin A itu adalah nilai X, yang poin B sudut QPR. Oke, kita selesaikan step by step dulu yang poin A. Nah, tentukan nilai S. Yang pertama-tama yang perlu kita cari hubungan sudut pusat dan sudut keliling, yaitu adalah besar sudut QOR ya, besar sudut QOR ini adalah 2 kali besar sudut QPR. Jadi sudut pusat ini adalah 2 kali sudut keliling. Nah, lalu kita masukin nilainya ini. QOR tadi nilainya adalah 5S tambah 10 sama dengan 2 kali QPR ini nilainya adalah 3S kurang 5 ya. Nah, setelah itu ini kali masuk ya. 2 kali 3S itu adalah 6S. 2 kali 5 ini adalah 10 ya. Ini karena min, ini juga ikut min ya. Nah, setelah itu kita kelompokkan salah satu ruas khusus huruf atau variabel dan ruas yang lain lagi khusus angka ya. Nah, ini kan ada 6S. Ini kita pindah ke ruas kiri. Kita kelompokkan huruf dengan huruf ya. Jadi ini 5S. 6S pindah tempat ke ruas kiri jadinya minus 6S. Ini minus 10, tulis kembali minus 10. Karena ini positif 10, pindah tempat ke ruas kanan jadinya adalah negatif 10 ya. Nah, setelah itu kita selesaikan. 5S kurang 6S itu adalah minus S. Min 10 itu hasilnya adalah min 20 ya. Nah, ini minus sama minus coret. Sehingga nilai S-nya dapatnya adalah 20 ya. Nah, kita masuk ke poin B ini ya. Besar sudut QPR. Nah, besar sudut QPR kita perhatikan. QPR. Ini adalah 3S kurang 5 ya. Nah, tadi kan di sini kita udah dapat nilai S-nya itu adalah 20 ya. Nah, lalu kita untuk mencari QPR ini tinggal masukin aja S-nya dengan angka 20 ya. Nah, sehingga hasilnya itu adalah 60 kurang 5. Besarnya adalah 55 derajat ya. Ini sampai B aja ya, ini nggak ada ya. Jadi ini B ini sama ya, QPR ya. Nah, next berikutnya nomor 4. Nah, pada contoh soal nomor 4, pada gambar berikut ini, AB adalah diameter. Nah, ini AB adalah diameter. Besar sudut ABD sama dengan 23 derajat ya. Jadi besar sudut ABD, berarti yang ini ya. Nah, ini besarnya adalah 23 derajat ya. Berikutnya, besar sudut BAC, berarti BAC nih. Nah, yang ini besarnya adalah 34 derajat ya. Tentukanlah besar sudut DCB. Nah, DCB itu yang bagian ini ya. Nah, sebelum kita selesaikan, kita pikirkan dulu bahwasanya sudut ACB ya, kita perhatikan sudut ACB ini. Ini sudutnya ini kan dia menghadap ke diameter ya. Jadi sudut ACB ini adalah sudut keliling. Sudut keliling yang menghadap diameter itu pasti nilainya adalah 90 derajat ya. Jadi setengah kali sudut yang ini 180 derajat, maka hasilnya adalah 90 derajat. Atau tanpa perlu membuat seperti ini, kita pasti udah menyadari juga bahwasanya sifat sudut keliling yaitu adalah sudut keliling yang menghadap ke diameter itu pasti nilainya adalah 90 derajat ya. Nah, setelah itu kita mau cari DCB. Nah, DCB ini kita fokus ke yang ini ya, yang besar ini ya. Jadi DCB ini merupakan penjumlahan dari sudut DCA. Nah, DCA ini ditambah dengan sudut ACB yang tadi nilainya adalah 90 derajat. Nah, tujuan kita nih harus cari DCB ya. Nah, sebelum kita cari DCB, kita harus tahu dulu besar DCA-nya itu berapa. Nah, karena kita perhatikan di sini DCA itu dia menghadap busur DA ya. Nah, DCA ini menghadap busur DA atau AD. Sehingga kita harus cari sudut mana yang menghadap busur AD. Oke. Nah, di sini yang menghadap busur AD itu adalah DBA. Oke, saya ulangi ya. Ini kan kita fokusnya mau cari sudut DCA. Jadi sudut DCA ini kan menghadap busur AD atau DA ya.
Nah, jadi tujuan kita harus cari sudut mana yang menghadap busur yang sama, busur AD ini. Nah, pada soal seperti ini yang menghadap busur AD adalah DBA atau ABD ya. Nah, sehingga sudut DCA itu sama dengan sudut ABD yang besarnya 23 derajat. Nah, jadi kita tinggal tulis 23 derajat tambah 90 derajat. Nah, hasilnya adalah 113 derajat ya. Nah, berikutnya nomor 5. Pada gambar di samping ini ya, besar sudut BAC itu adalah 66 derajat. BAC, berarti yang ini ya, BAC 66 derajat. Nah, kemudian besar sudut ACD. Jadi besar sudut ACD, berarti yang bagian ini ya, besar sudut ACD itu nilainya adalah 44 derajat. Berikutnya, dan besar sudut ACB. ACB. Nah, ACB ini besarnya adalah 42 derajat ya. Nah, pertanyaannya, tentukan besar sudut-sudut berikut. Yang poin A itu adalah ABD ya. Jadi kita perhatikan, ABD ini sama seperti sudut ACD. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita coba lihat ABD. Nah, ABD itu yang bagian ini ya. Nah, kita fokus ke sudut ABD ini, dia menghadap busur mana? Nah, ternyata dia menghadap busur AD ya. Nah, kita coba lihat sudut manakah lagi yang menghadap busur yang sama, busur AD. Nah, kita fokus ke sudut ACD ini. Nah, kita fokus ke yang ini ya. Nah, ternyata ACD ini juga sama, dia menghadap busur AD. Oleh karena itu, sudut ABD itu sama dengan sudut ACB ya, 44 derajat ya. Nah, yang poin B, ini sudut ADC. Nah, sudut ADC ini kita fokus ke bagian ini ya, sudut ADC. Nah, kita fokus ke sudut yang ini. Oke, sudut ADC ini adalah penjumlahan dari sudut ADB tambah sudut CDB. Ini supaya lebih jelas, nih saya hapus dulu ya. Ini yang bagian ini, saya hapus dulu yang ini. Oke, nah kita fokus ke yang poin B ini ya. Ini sudut ADC ya, sudut ADC bagian ini ya. Adalah sudut ADB ya, penjumlahan sudut ADB ini ditambah dengan sudut CDB ini ya. Nah, kita fokus ke sudut ADB. ADB ini dia menghadap busur mana? ADB ini dia menghadap busur AB ya. Nah, kita fokus kira-kira sudut mana yang menghadap busur AB. Nah, ternyata ada sudut ACB ini ya. Nah, ternyata sudut ACB ini juga menghadap busur yang sama, AB. Ya. Nah, ini kita tulis ACB. Terus ini sudut CDB. CDB adalah CDB bagian ini ya. Nah, sudut CDB ini dia menghadap busur BC ya. Berarti kita harus fokus sudut mana yang menghadap busur BC ini. Nah, kita perhatikan sudut CAB ya, kita fokus ke sudut CAB ini. Nah, sudut CAB ini juga sama, dia menghadap busur yang sama. Ya, busurnya itu BC ya. Lebih jelasnya kita fokus ke bagian ini. Ini CB, ini juga sama CB ya. Atau boleh ini CB, ini BC sama aja ya. Nah, ini AB, ini juga AB ya. Nah, ini udah pasti dia menghadap busur yang sama ya. Nah, kita lihat sudut ACB tadi di soal udah diketahui ya, ACB ini besarnya adalah 42 derajat. Nah, ini berarti tinggal tulis 42 derajat ya. Terus ini sudut CAB. Nah, sudut CAB ini kita fokus ke, nah nih, sudut CAB ini sama seperti sudut BAC ya. Jadi CAB atau BAC itu sama ya, 66 derajat ya. Jadi ini tulis 66. Nah, dijumlahkan dapatnya adalah 42 tambah 66 adalah 108 derajat ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Supaya lebih memahami konsep dasar tentang lingkaran, silahkan kerjakan latihan berikut. Dan jangan lupa memberikan jawaban akhir ataupun pertanyaan jika ada hal-hal yang kurang jelas di kolom komentar ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat dalam belajar. Stay healthy and see you again.